Menghebohkan dunia sepak bola Eropa, banyak pemain keturunan berbondong-bondong pengen membela timnas Indonesia, karena diabaikan dan tak dipanggil oleh timnas negara asalnya. Patrick Kluivert pun desak PSSI agar segera naturalisasi beberapa pemain tersebut. Prabowo Subianto, lanjutkan Pak Erik. Patrick Kluivert desak PSSI untuk segera naturalisasi 7 pemain keturunan Indonesia, yang hingga saat ini belum mendapatkan panggilan membela timnas Belanda. Pelatih kepala timnas senior, Patrick Kluivert, PSSI berkesempatan menaturalisasi 7 keturunan itu, guna memperkuat timnas Indonesia, karena tantangan ke depan, akan lebih berat lagi. Makanya kita butuh pemain segar, untuk memuluskan rencana hajat besar timnas Indonesia, agar bisa lolos Piala Dunia 2026. Erick Thohir pun merespon dengan baik desakan dari Patrick Kluivert tersebut. Kita tetap mengusahakan untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan kita, memang ada pemain yang secara proses, agak mudah, ada juga yang agak sulit. Oleh karena itu, kita proses sebisa mungkin. Kehadiran mereka tentunya akan mendukung rencana jangka panjang PSSI yang tengah membangun tim kompetitif. Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Salah satu tugasnya adalah menggaet para pemain keturunan di Eropa untuk dibujuk gabung ke Indonesia. Kita tahu kiprahnya Patrick Kluivert, memang agak jitu dalam masalah seperti itu. Media Belanda pun menjuluki Patrick Kluivert sebagai bapak naturalisasi. Lumayan cukup banyak pemain keturunan Indonesia di Belanda, yang kiprahnya cukup menters, dan juga belum dilitik timnas Belanda itu sendiri. Otomatis Patrick masuk untuk mengajak bergabung ke timnas. Dengan perkembangan kiprah sepak bola timnas Indonesia yang cukup menters, dilihat dari sisi segala umur, semua pemain bisa masuk, baik yang U17, U20, ataupun timnas Indonesia senior. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora sangat mendukung proses naturalisasi ini. Apalagi Presiden Prabowo Subianto, karena beliau sangat menghendaki Indonesia bisa maju dalam segi aspek olahraga sepak bolanya. Kita bisa dikenal dunia melalui jalur olahraga yaitu sepak bola. Berikut daftar 7 pemain keturunan Indonesia yang belum mendapat perhatian Belanda namun memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia. 1. Thomas Pol. Thomas Pol, pemain belakang SC Cambuur di Liga Belanda, tengah menjadi sorotan pecinta sepak bola timnas Indonesia. Pemain keturunan ini ternyata memiliki darah Indonesia yang mengalir deras dalam dirinya, warisan dari sang kakek yang berasal dari Bogor. Meski dia sempat dicurigai keturunan Malaysia. Potensi naturalisasi Thomas Pol semakin menguat setelah ia mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini menceritakan kisah keluarganya yang memiliki akar di Indonesia. Thomas Pol pernah membuat pengakuan bahwa kakeknya lahir di Indonesia, tepatnya di Bogor. Meskipun wajahnya kerap dianggap bule, Thomas Pol dengan bangga menyatakan bahwa dirinya memiliki keturunan Indonesia dari garis ayah. Baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia, tetapi aku bilang kalau nggak ada. Tapi aku punya darah Indonesia. Keinginan untuk memperkuat timnas Indonesia semakin membara di hati Thomas Pol. Ia merasa memiliki ikatan batin yang kuat dengan negara leluhurnya. Dengan potensi dan semangat juang yang tinggi, Thomas Pol diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan baru bagi timnas Indonesia di masa depan. Thomas Pol punya karir bermain cukup bagus pada level klub. Selain itu, dia juga mengenal Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, karena pernah bekerja sama di Almere City. 2. Michel Bakker. PSSI telah mendekati Michel Bakker, pemain Los Lille yang dipinjam dari Atalanta. Bakker sudah mengetahui dia diminati oleh PSSI. Michel Bakker menjadi nama paling mencolok dalam daftar ini. Bek kiri berusia 23 tahun itu saat ini memperkuat Lille di Ligue 1 sebagai pemain pinjaman dari Atalanta. Ajax Amsterdam dan Paris Saint-Germain, PSG, juga menjadi klub top Eropa yang pernah Bakker bela. Michel Bakker lahir di Purmerend, lahir pada 20 Juni 2000. Bakker mengawali karir sepak bolanya dengan bergabung ke Akademi Ajax sejak usia dini. Ia memulai karir profesionalnya bersama Jong Ajax, tim cadangan Ajax. Penampilannya yang impresif di tim muda membuatnya dipromosikan ke tim utama, meskipun waktu bermainnya terbatas.
Pada musim panas 2019, Bakker membuat langkah besar dalam karirnya dengan bergabung ke klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, PSG. Di PSG, Bakker mendapat lebih banyak eksposur di tingkat internasional. Ia debut di tim utama pada musim 2019 hingga 2020 dan tampil dalam beberapa pertandingan penting, termasuk di Liga Champions UEFA. Bersama PSG, ia meraih beberapa gelar domestik, termasuk Ligue 1 dan Coupe de France. Pada Juli 2021, Bakker pindah ke Bayer Leverkusen di Bundesliga dengan tujuan mendapat lebih banyak waktu bermain reguler. Di Leverkusen, Bakker menunjukkan perkembangan dalam permainannya dalam aspek bertahan maupun ofensif. Setelah 2 musim di Bundesliga, Bakker bergabung dengan Atalanta pada musim panas 2023. Di klub Serie A Italia, ia terus menunjukkan kematangan dalam permainannya. Pada Agustus 2024, Bakker dipinjamkan ke Lille di Ligue 1 Prancis. Kepindahannya ke Lille bertujuan untuk memberinya lebih banyak waktu bermain di kompetisi yang sudah ia kenal sejak masa di PSG. Bakker merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Maluku dari pihak kakek. Meski telah membela Belanda di berbagai level usia dari U15 hingga U21, Bakker belum pernah tampil bersama tim senior. Hal ini membuka jalan bagi PSSI untuk memproses naturalisasinya. Kehadiran Bakker bisa menjadi aset penting di lini belakang. 3. Ryan Flamingo. Bek keturunan, Ryan Flamingo, memberi kode keras dirinya akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kode keras seperti apa yang diberikan olehnya? Sebagaimana diketahui, Ryan Flamingo merupakan salah satu pemain top di Eredivisie yang memiliki darah keturunan Indonesia. Bek milik PSV Eindhoven itu diketahui memiliki darah keturunan usai media Belanda, Voetbal Premier, menyebut dirinya berpotensi membela tim Garuda di kancah internasional. Bek PSV Ryan Flamingo masih bisa memilih karir internasional bersama Indonesia dan Suriname. Sontak unggahan ini kemudian ditanggapi oleh Ryan Flamingo dengan menyematkan bendera merah putih atau bendera Indonesia di kolom komentar. Dari komentar tersebut, banyak yang meyakini jika bek jebolan Almere City ini tertarik untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Selang beberapa waktu, Ryan Flamingo kini kembali membuat heboh pecinta sepak bola tanah air usai dirinya mengirim kode tertarik bergabung timnas Indonesia. Kode ini diberikannya lewat unggahannya di media sosial Instagram. Lantas seperti apa kode yang diberikan oleh bek berusia 22 tahun tersebut? Ryan Flamingo punya kesempatan membela 3 negara pada level senior, Indonesia, Belanda, dan Suriname. Sejauh ini, Ryan Flamingo belum membuat keputusan negara mana yang akan dia bela. Ryan Flamingo punya karir yang gemilang. Pada musim 2024-2025, dia pindah dari FC Utrecht ke PSV Eindhoven. Dia jadi pemain utama dan telah memainkan 6 laga Liga Champions sejauh ini. 4. Miljan Manhoef. Satu nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Miljan Manhoef. Nama Miljan Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air. Namun Miljan Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dan bakatnya tak bisa diremehkan. Pemain yang kini membela Stoke City di divisi Championship Inggris memiliki darah Indonesia dan Suriname. Demi menggaet Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau 2 pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024-2025. Diketahui, Miljan Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Miljan Manhoef merupakan pemain sepak bola yang berasal dari Beemster, Belanda. Lahir pada 3 Januari 2002, Miljan Manhoef saat ini berusia 23 tahun. Memiliki postur badan setinggi 1,79 meter, Miljan Manhoef bermain di posisi penyerang sayap kanan. Dengan kaki kiri yang dominan, Miljan Manhoef juga dapat berperan sebagai penyerang sayap kiri, left winger, dan back kiri. Manhoef terkenal dengan kecepatan dan fleksibilitas bermain di posisi winger kiri, kanan, bahkan back sayap.
Meski sudah tampil di tim Belanda U21 sebanyak 19 kali, ia belum pernah memperkuat tim senior, yang berarti peluang untuk dinaturalisasi masih terbuka. 5. Mauro Zijlstra. Salah satu pemain muda yang kabarnya juga masuk dalam program naturalisasi PSSI adalah Mauro Zijlstra. Secara administrasi, proses naturalisasi pemain Volendam U21 bisa lebih mudah mengingat dia belum pernah memperkuat timnas Belanda di level apapun. Penyerang keturunan, Mauro Zijlstra, mengaku dirinya menunggu lampu hijau PSSI untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Bomber muda milik FC Volendam itu memang sudah mengirimkan dokumen-dokumen miliknya ke Federasi Sepak Bola Indonesia itu sejak tahun lalu. Bahkan nama Mauro Zijlstra terpampang jelas di meja kerja Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dalam secarik kertas mengenai daftar pemain yang akan dinaturalisasi. Meski sudah mengirimkan dokumen dan namanya masuk dalam daftar naturalisasi pemain, hingga kini belum ada titik terang mengenai kapan proses naturalisasi Mauro Zijlstra akan dilakukan. Mauro Zijlstra menuturkan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan PSSI, sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang akan memutuskan untuk menaturalisasinya atau tidak. Jika mengacu pada daftar naturalisasi pemain di meja kerja Yunus Nusi, Mauro Zijlstra akan dinaturalisasi untuk membela tim nasional kelompok umur. Dengan usianya yang kini 20 tahun, maka Mauro Zijlstra kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23. Bahkan, Zijlstra pada akhir 2024 lalu mengonfirmasi tengah menjalani proses menjadi warga negara Indonesia. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi, itu istilah yang mereka gunakan. 6. Pascal Struijk. Pada awal 2023, keinginan Pascal Struijk membela timnas Indonesia menjadi sorotan. Bek tengah Leeds United ini juga bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Ia adalah produk Akademi Ajax Amsterdam yang kini berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Pascal Struijk merupakan pemain kelahiran Belgia yang memiliki paspor Belanda. Menariknya, ia juga punya darah Indonesia. Hal tersebut membuat pemain 25 tahun tersebut bisa memperkuat 3 timnas antara Indonesia, Belanda, atau Belgia. Di masa kecilnya, Struijk sendiri meniti karir di Belanda. Ia sempat berseragam ADO Den Haag dan Ajax Amsterdam. Bahkan pemain Leeds United tersebut juga masuk Belanda kelompok umur. Ia mengaku masih mengincar tempat utama di tim senior, tapi sampai sekarang masih belum dapat panggilan. Nah, karir Struijk pun mulai menanjak ketika dirinya pindah ke Leeds United. Meski awalnya bermain di U21, ia beranjak menjadi andalan di tim utama. Bersama Leeds United, Struijk pun mencicipi kompetisi Premier League selama 3 musim. Ia mencatatkan 85 pertandingan dengan sumbangan 4 gol dan 1 assist. Pascal Struijk pun tak menyangka bahwa dirinya bisa jadi andalan di Leeds dan tampil di Premier League. Ia mengaku sudah berkembang pesat. Saya tidak pernah berani berpikir bahwa saya akan berada di sini dalam karir saya. Saya mampu mengembangkan diri secara luar biasa secara pribadi. Meski sempat 3 kali membela Belanda U17, Struijk belum pernah tampil di timnas senior. Dia bisa masuk prospek jangkan panjang lini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi usianya yang masih 25 tahun. Tujuh. Jairo Riedewald. Proses naturalisasi bek berdarah Maluku Jairo Riedewald, yang diharapkan bermain untuk timnas Indonesia, tertunda. Pemain klub Liga Pro Belgia, Royal Antwerp, Jairo Riedewald, sudah lama masuk rencana naturalisasi PSSI. Pemain berdarah Maluku itu 3 kali membela timnas Belanda senior pada ajang kualifikasi Euro 2016. Hingga saat ini, dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kewarganegaraan pemain Crystal Palace tersebut belum dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Sebelum proses ini dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, masih melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan, menurut Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelum ini,
Jairo harus menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dalam waktu dekat. Namun, karena kurangnya dokumen, jadwal tersebut harus ditunda. Proses naturalisasi Riedewald bakal berjalan panjang, sebab regulasi FIFA menyatakan pemain yang sudah bermain di laga kompetitif bersama negara lain harus melalui keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Meski demikian, PSSI tetap memantau situasinya. Jairo Riedewald membutuhkan jalur hukum tambahan karena sempat memperkuat timnas Belanda di laga resmi. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Jairo masih dalam tahap administrasi dan tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh dokumen yang dibutuhkan telah selesai. Untuk Jairo, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa ada beberapa paperwork yang belum bisa diselesaikan. Dalam keterangannya, Dito mengatakan bahwa lebih baik menunda masalah sampai semuanya selesai daripada mengalami masalah di kemudian hari. Proses naturalisasi pemain sepak bola Indonesia belum pernah mengalami masalah administratif seperti ini. Beberapa pemain sebelumnya juga menghadapi masalah serupa, tetapi mereka akhirnya bisa menyelesaikannya dan resmi menjadi bagian dari tim Garuda. Para pemain keturunan Indonesia di Eropa mulai melirik timnas. Acungan jempol layak diberikan kepada timnas Indonesia, karena mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bahkan mengalahkan Arab Saudi, tim yang sebelumnya menundukkan Argentina di Piala Dunia 2022, dengan skor meyakinkan 2-0. Prestasi ini membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi sejumlah pemain keturunan itu, yang belum mendapatkan kesempatan di negara asalnya. Daya tarik ini sangat santer terdengar, bahkan ada pemain keturunan yang sangat ingin dinaturalisasi, tapi belum kesampaian. Dengan dukungan pemerintah dan federasi, naturalisasi 7 pemain keturunan bisa menjadi strategi realistis untuk memperkuat skuad Garuda Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.